Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Di Juli yang berjudul Tidak Ada Mediasi. Tangkaplah Adili Ketua RT. Ini berhubungan dengan kejadian kemarin penganiayaan dan pembubaran mahasiswa Katolik yang sedang ibadah saya lupa, ibadah di salah satu daerah di Indonesia gitu kan. Kita akan langsung tonton videonya bersama, kita komentar ya guys. Tadi yang tadi sudah kesepakatan, saya klarifikasi sebentar di daerah RW sudah waktu 45 menit lah untuk kita pergi di atas sana. Jadi pada saat saya berbicara nanti, saya tahu kronologis dari versi korban, versi saksi, dan versi RT dan RW. Ya, saya bohong. Tadi abang bilang suruh bawa sini, saya bawa. Tadi kan sengaja, bukan saya duluan, karena saya khawatir kalau saya duluan, ya, saya udah tandain lagi. Makanya kan saya sampaikan ke abang, situasinya abang atur aja lah. Tapi udah ada pelaku di atas. Udah ada bang. Yang provokatornya itu. Udah ada, udah. Ini lagi diperiksa di atas. Periksa dulu sama saya bang ya. Siap. Nanti kalau sudah diperiksa saya bisa laporan kepada Kasat untuk status. Intinya begini bang. Ya. Intinya Kalau saya tinggi. predikat crime-nya Bentar, saya mau bahas begini guys ya. Katanya kan pelaku kan di atas, berarti pelaku ini tentu yang mungkin melakukan pembubaran atau penganiayaan. Gini, saya pribadi dan tentu kita semua harusnya memang tidak membolehkan adanya kekerasan, ya, nggak boleh. Kita boleh demo, boleh kritik, tapi tidak boleh pakai kekerasan. Nah, ini jelas masalah ketika ada sekelompok orang yang melakukan kekerasan, ya. Itu jelas salah. Saya tidak membenarkan itu. Tapi ketika mereka kan ngomong tentang provokator. Jadi ketika tidak kekerasan terjadi, sebelumnya ada provokasi. Atau bahkan sebelum, bukan hanya ketika ada kekerasan, ketika tidak ada kekerasan pun ada provokasi, gitu kan. Misalnya pembubaran itu kan ada yang memprovokasi untuk melakukan pembubaran walaupun tanpa kekerasan. Intinya adalah provokasi adalah suatu perbuatan awal yang memancing orang untuk melakukan suatu. Itu provokasi, ya. Apapun itu. Nah, kalau kita ngomong tentang provokasi, maka harus lihat dulu awalnya. Jadi provokator tuh bukan hanya yang memancing orang untuk mengkritik atau memancing orang untuk melakukan kekerasan atau pembubaran. Itu bukan itu saja. Ada provokator awalnya. Itu harus dipahami oleh pihak kepolisian dan teman kita semua. Provokator yang pertama kali itu adalah mahasiswa Katolik itu sendiri. Itu provokator yang pertama kali. Dan itu penyebab utama semua kejadian ini. Ya. Kenapa mereka disebut provokator? Karena mereka memancing warga untuk melakukan pembubaran dan melakukan kekerasan, meskipun kekerasan kita tidak setujui gitu. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah itu di rumah tanpa izin. Harusnya kan ibadah itu yang dalam skala mengundang orang, ya, yang cukup banyak, itu harusnya dilakukan di tempat ibadah yang ada izinnya. Makanya ada tempat ibadah itu punya IMB. Ya, kita ngomong tentang tempat ibadah yang legal ya, bukan tempat ibadah yang didirikan tanpa IMB atau tanpa izin warga. Ya, nggak ada pun IMB, kalau warga setuju nggak apa-apa. Ada cukup lumayan banyak masjid tuh yang mungkin di desa-desa itu belum ada IMB-nya atau belum sempat ngurus IMB. Nah, itu bukan suatu masalah. Kenapa? Karena atau gereja mungkin ada di tempat terpencil yang belum ada IMB-nya, itu nggak masalah. Kenapa? Karena warga di situ setuju dengan adanya tempat ibadah itu. Jadi persetujuan warga itu bukan dilihat dari adanya IMB apa tidak, gitu. Jadi ketika tempat itu dibangun dan ada aktivitas ibadah di dalamnya, warga tidak ada yang protes, gitu. Yang protes nggak ada. Itu baru namanya persetujuan. Jadi nggak mesti ada IMB. Jadi Anda harusnya kalau ibadah yang seperti itu, yang bukan kayak saya sholat di rumah, haji di rumah, itu individual dengan keluarga, tidak mengundang orang, tidak rame-rame. Itu tidak boleh izin. Nah, jadi Anda harus paham itu. Izin warga itu penting sekali untuk menciptakan kedamaian. Anda tidak mungkin
melakukan aktivitas yang mengundang orang tanpa izin warga, guys. Nggak mungkin. Karena itu apalagi nih ibadah yang, apalagi nih kegiatan yang sensitif seperti masalah agama, guys, itu kan sensitif. Ya. Itu sensitif loh. Apalagi kalau Anda tuh sampai memakan suara-suara. Itu sensitif. Gitu. Jadi Anda bisa memetakan warga sekitar Anda apakah itu akan masalah apa tidak. Karena Anda sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman warga lain gitu, guys. Kan sama kan dengan misalnya dengan politik misalnya atau apapun itu. Yang namanya berbeda kepercayaan, kan kita bukan hanya kepercayaan itu agama, tapi juga politik dan lain-lain. Atau kita ngomong tentang seseorang. Kan kita umat Islam ini meyakini bahwa Yesus cuma nabi. Ya, kita meyakini bahwa Kristen adalah penyimpangan agama Islam. Sehingga apapun yang disampaikan Kristen itu pasti bertentangan dengan iman kita. Sama dengan misalnya kayak misalnya ada pendukung Prabowo misalnya. Ada orang ngomong menjelekkan Prabowo gitu. Pasti pendukung Prabowo akan panas telinganya. Nah, makanya sopan santunnya etika adalah mereka ngomong itu jangan sampai kedengaran pendukung Prabowo gitu misalnya gitu kan. Kan begitu logika berpikirnya. Sama dengan agama ini. Ya. Orang yang percaya Yesus itu bukan Tuhan tentu akan bisa panas, bisa ada bisa peluang untuk panas kupingnya mendengarkan itu. Melihat Yesus difitnah. Makanya hal seperti itu jangan sampai diperdengarkan, guys. Nah, kalau ibadahnya mereka kan ini kan nyanyi, cukup soal keras suaranya, guys. Kita tahu lah bagaimana. Bukan ibadah Kristen saja, bahkan wirid, yasinan. Tapi kan minimal itu dalam bahasa Arab itu lebih agak soft gitu. Ketika sampai dalam bahasa Arab kan orang tidak ngerti artinya. Tapi kalau mereka ini kan dalam bahasa Indonesia, guys, orang tahu, orang dengar artinya. Ini adalah aktivitas yang mana itu bertentangan dengan kepercayaan lain, ya, yang mengundang orang. Itu hendaknya, eloknya dilakukan jangan sampai jangan kedengaran orang lain gitu, karena itu sama saja Anda dengan sedang membicarakan sesuatu yang orang lain itu nggak setuju, guys. Dalam artian harus ada etikanya gitu, ya kan? Apalagi dilakukan berulang-ulang gitu. Anda bayangkan ya, ada seorang misal pendukung sesuatu gitu, Anda ngomongin yang didukungnya itu dengar oleh dia terus menerus. Anda tidak pikir perasaan dia apa gitu? Intinya adalah kita harus pandai hidup bermasyarakat. Ya harus pandai kita, guys. Jadi mereka ini melakukan provokasi awalnya sebabnya itu tadi. Mereka melakukan kegiatan yang mana itu bertentangan dengan iman orang lain, yang itu kedengaran dengan orang ini itu dan melakukan secara berjamaah gitu kan. Jadi tidak ada izin warga, guys. Itu masalahnya. Jadi mereka nih provokator sebenarnya mereka ini. Jadi kalau mau disebut itu yang melakukan provokasi untuk melakukan pembubaran sampai penginaian, makanya harus sebut juga orang yang melakukan, mahasiswa Katolik yang melakukan itu yang tanpa izin warga sebagai provokator sebenarnya, karena mereka lah yang menjadi penyebab dari semua kekisruhan ini. Gitu loh, guys. Jadi kita tuh ya, kalau kita itu misalnya mau beraktivitas apapun, kira-kira ada warga yang protes ya kita harus introspeksi diri gitu. Kenapa ya warga protes? Ibaratnya jangan sampai warga itu bergerak dulu, guys. Jangan. Anda tuh harus bisa menjadi seorang pengalah ya. Ingat, mengalah bukan berarti kalah ya. Mengalah tuh adalah untuk menang. Kenapa? Karena kalau Anda tuh misal gini, misalkan kita ini kan bukan hidup di zaman Nabi lagi. Nabi itu harus berdakwah dia dalam hal frontal. Ini dalam hal dia tuh menyampaikan
vulgar gitu. Orang tuh dengar bahwa ini yang kan waktu para nabi ini menyampaikan kepada orang yang berbeda iman, itu kan memang mereka tuh belum tahu itu. Ketika Yesus diutus kan orang-orang tuh belum tahu tentang apa yang disampaikan. Karena dulu belum ada internet, belum ada apa-apa. Mereka tuh makanya nabi itu diutus. Karena tidak ada internet, tidak ada orang-orang yang beragama itu. Makanya wajar mereka tuh sampai dibully, sampai dicaci maki, bahkan dianiaya. Karena mereka tuh adalah orang pertama yang merintis nabi-nabi itu. Tapi sekarang kan tidak lagi. Internet ada, berita ada, semua ada, literasi. Jadi nggak mesti Anda tuh harus begitu. Kalau mau begitu pun usahakan jangan ada konflik. Jadi jangan lakukan seperti yang para nabi lakukan. Nabi itu memang wajar memancing konflik. Kalau nabi sebut provokator itu wajar. Dan itu bukanlah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena mereka adalah perintis. Mereka tuh belum ada orang yang mengajarkan agama itu, memberitahu, menginformasikan agama itu. Karena nabi lah orang pertama itu, guys. Paham ya? Jadi Anda tuh sadar, mungkin Anda tidak bermaksud bahwa kami itu yang mahasiswa Katolik ini, kami itu ngumpul ibadah tuh, tentu kan ibadahnya tuh tahu lah kita kisah bagaimana ibadahnya kan, pasti nyanyi. Kita di komplek kita nih sering loh ibadah seperti itu. Tapi warga sini memang tidak acuh gitu. Masa tuh ya izin lah. Biasa tuh mereka nih melakukan itu tuh pandai mereka. Mereka tuh tidak melakukan dengan suara yang keras gitu kan. Ya nggak pakai speaker, nggak pakai apa lagi. Bahkan kadang-kadang ya saking sopannya mereka. Saya perhatikan ya, bukan perhatikan juga sih, nggak sengaja memperhatikan. Saya kan kadang lewat tempat mereka ibadah, di rumah mereka ibadah. Mereka itu kadang ibadahnya tuh pintunya tuh ya kayak semacam mereka tuh kayak ruko gitu kan. Pintunya tuh, pintu rukonya tuh ditutup hingga tersisa, nggak dibuka lebar gitu guys. Jadi agak tertutup mereka. Memang itu habis. Tapi kita masih bisa dengar suaranya, tapi suaranya nggak keras guys, gitu. Ya. Mereka tidak bernyanyi sampai sekeras-kerasnya, enggak. Kan kita lihat banyak ibadah Kristen itu yang nyanyi itu sampai teriak-teriak gitu kan. Mereka tidak melakukan itu. Mereka tuh nyanyinya biasa saja, guys. Suaranya agak dipelankan. Dan dan ketika khotbah pendeta itu sedang berceramah itu tidak keras gitu. Jadi mereka tuh ada adabnya, karena mereka di kiri kanan depan belakang rumah mereka adalah rumah orang-orang Islam. Dan mereka tuh di komplek kita yang 2000 kakak ini hanya 3 keluarga yang beragama Kristen. Itu saya salut sekali. Mereka pun undang orang, mereka tahu diri gitu. Mereka memenangkan suaranya, mereka tidak teriak-teriak, mereka tidak di situ tuh kayak tidak, meskipun ramai orang tapi tidak menimbulkan kebisingan guys, gitu, ngerti ya? Dan kami pun mengizinkan, buktinya apa? Tidak ada demo. Nah, beda dengan lingkungan yang tidak mengizinkan. Jadi gini, nggak semua orang tuh bisa mengizinkan. Jadi gini, jadi harus ada dari kedua belah pihak. Yang mengadakan itu usahakan lihat gelagat warga. Apakah warga mengizinkan? Kalau Anda malas minta izin, oke lah. Ya, mungkin ada orang-orang yang mau gak ada kegiatan tapi belum izin, tapi adabnya harus minta izin dulu. Tapi kalau Anda malas sekalipun, lihatlah gelagat warga. Kira-kira warga ini ada yang protes nggak, kritik nggak, demo nggak? Dan harus pandai menyikapi situasi. Misalnya kayak contoh di 3 keluarga Kristen di komplek kita ini, mereka ngerti caranya, mereka paham. Itu tadi, mereka juga tidak ramai-ramai banget gitu. Mungkin seperti kan yang paling ramai pernah kejadian di komplek ini ya, itu kira-kira sekitar 15 motor yang parkir di situ. Itu berarti kira-kira mungkin ya satu motor satu keluarga. Ya nggak begitu ramai guys, gitu loh. Jadi dan itu tadi suaranya itu tidak besar, tidak teriak, bahkan agak dipelankan. Itu cara komunikasi yang baik gitu. Karena mereka paham, ketika mereka
melakukan itu tentu akan kedengaran dengan tetangga kiri kanan depan belakang yang Islam. Gitu loh guys, kalau pikirnya. Jadi Anda harus pahami ini, gitu loh, ya kan? Juga ada kejadian misalnya kayak ada di depan rumah keluarga Kristen ini ada rumah Islam. Nah itu dia pagi-pagi tuh suka putar RRI. RRI itu kan radio, itu ada sesi pembacaan ayat Quran atau khotbahnya, ceramahnya. Ya kira-kira sejaman lah. Itu diputar oleh keluarga Islam ini ya agak keras lah, walaupun nggak keras banget, bukan kayak orang teriak, tapi cukup lah. Kayak gimana ya? Kayak kita tuh sedang nobar lah gitu guys. Jadi suara itu agak kedengaran sampai ke beberapa rumah di sampingnya. Kayak rumah saya ini kan jaraknya kira-kira 2 rumah dari rumah dia. Itu kedengaran. Meskipun tidak kuat gitu, tapi masih kedengaran sayap-sayap gitu. Nah, itu yang keluarga kisah depannya nggak protes, nggak ada kritik. Kenapa? Karena itu tadi, karena mereka tuh ketika nggak ada kegiatan juga, jadi ibaratnya sama-sama mengerti guys. Ya. Jadi suara yang pertama lihat gelagat warga. Kalau nama tak izin, lihat gelagat warga. Kira-kira warganya diprotes apa tidak? Apalagi kalau warga sudah negur, itu harus dihentikan gitu, ya kan? Berarti ada sesuatu yang mengganggu warga. Intinya adalah harus ada pengertian dari kedua pihak, dan itu harus dimulai dari yang mengadakan kegiatan, bukan warga yang itu yang harus duluan. Ya. Makanya intinya adalah ini masalah komunikasi. Jangan seenaknya gitu loh. Kecuali kalau ada hidup di hutan. Kalau ada hidup di hutan bisa seenaknya. Di hutan ya, karena mau putar musik keras-keras, mau putar yang mau ngadakan acara yang berbeda dengan orang lain, silakan di hutan bebas gitu. Ya paling yang dengar ayam, kambing atau apa gitu kan. Ini enggak ada di tengah pemukiman masyarakat, apalagi yang mayoritas Islam gitu. Itu masalahnya guys. Di provokator sebenarnya adalah mahasiswa Katolik sendiri gitu. Baru muncul provokator yang selanjutnya gitu. Tapi provokator yang ditangkap ini atau yang dituduh ini itu tidak akan muncul sebelum kalau tidak ada provokator awalnya, yaitu mahasiswa Katolik sendiri guys. Itu sebuah logika berpikirnya. Adalah 170-351 Bang. Kita tidak ada istilahnya damai di sini. Kenapa? Jangan sampai nanti orang beribadah yang lainnya, entah Islam, Kristen atau apapun, didiskriminasi karena ada mayoritas di situ. Tidak boleh Bang. Ini cekik suara. Ini dilindungi oleh Undang-Undang 45 Bang. Bukan saya menggurui. Jadi nggak ada damai, kita tangkap dia sampai vonis. Ini buat pembelajaran masyarakat lainnya, gitu Bang ya. Jadi kita NKRI Bang. Kami petir persaudaraan timur raya kita NKRI. Ya, bukan saja. Nggak ada damai. Anda bayangkan, tidak ada damai. Ya. Harusnya gini, kita kan harus menyelesaikan suatu masalah itu dengan ini loh. Kita mengerti bahwa ada suatu kejadian, ya. Dan ini ada sebabnya. Dan sebabnya itu tidak elok, paham ya? Sesuatu yang yang memprovokasi juga tidak bagus, guys. Sesuatu yang bertentangan dengan warga. Ingat, ini kita ngomong warga loh. Pak RT tidak bergerak sendirian, tapi bersama warga, dan ada protes warga sebelumnya. Jadi ada kesan warga sebelumnya, itu tidak elok. Jadi yang bermasalah itu adalah kedua-duanya, bukan satu pihak, bukan hanya pihak yang melakukan pembubaran, tapi juga pihak yang dibubarkan itu juga masalah gitu. Intinya adalah kita tuh harus, katanya nggak ada damai, itu masalah juga guys. Nggak ada damai gimana? Coba, apakah Anda tuh katanya adalah untuk jadi pelajaran? Nanti kalau ini, berarti kalau gitu gini loh. Kalau ada orang, justru pelajaran buruk bagi kita, kenapa? Kalau gitu lain kali itu orang tuh akan seenaknya melakukan ini. Ya, justru sebaliknya. Jadi orang-orang yang misalnya minoritas, ya,
itu atau yang mayoritas sekalipun itu akan mengadakan ibadah itu tanpa izin. Bebas jadi nanti orang semua orang. Jadi orang tuh ragu-ragu, takut nanti. Misalnya, jadi nanti itu tidak orang tuh bisa senaknya. Jadi bahkan mereka tuh merasa, untuk apa kita bangun gereja? Untuk apa kita bangun masjid? Di rumah aja ibadah sudah. Orang tuh nggak berani macam-macam. Nanti kalau macam-macam akan dihukum seperti ini, di penjara. Makanya guys ya, ini bahaya sekali. Ini akan berpotensi untuk mengganggu hukum lainnya, yaitu hukum di mana kita tuh ibadah harus di tempat rumah ibadah karena ada di situ ada IMB-nya guys. Itu loh. Jadi ini pengaruhnya luar biasa gitu. Makanya untuk mendudukkan persoalan ini adalah ya harus ada damai ya. Damai. Kalau mau proses hukumlah yang melakukan kekerasannya saja. Karena itu tidak boleh. Yang provokasi tidak. Jadi gini, kalau dia memprovokasi kekerasannya itu dihukum juga. Jadi yang dihukum itu adalah harusnya kalau mau, tapi tetap harus damai ya. Kenapa? Karena kita tuh nggak boleh belal ini nggak boleh ya, menjadi dendam nggak boleh. Kalau Anda mau bikin penjara, hukum saya setuju. Tapi bukan dengan cara tidak damai, tetap harus damai. Jadi damai itu di luar dari ini. Jadi gini loh. Sebagai pihak yang berkonfrontasi harus damai, tapi sebagai pihak kepolisian harus melakukan proses hukum. Dia Anda tuh harus bersikap berbeda. Jangan samakan posisi Anda dengan penegak hukum. Sebagai warga kita harus damai, ya, dan menyesuaikan dan kita tuh harus duduk bersama. Nah, apa penegak hukum itu baru melakukan proses hukumnya. Jadi Anda tuh jangan bertindak selayaknya penegak hukum, jangan. Itu tugas penegak hukum. Penegak hukum memutuskan apa yang lanjut apa tidak gitu. Nah, penegak hukum juga lihat juga dari warganya. Kalau warga maafkan kan ya sudah gitu. Tapi intinya adalah kalau di proses hukum itu pun saya setuju ya, tidak ada masalah bagi saya. Asal yang diproses itu adalah yang provokasi yang melakukan kekerasan. Jangan provokasi yang mengajak untuk demo, karena mereka itu punya hak untuk itu. Ya, mereka punya hak untuk protes, demo itu punya hak warga itu. Ada sesuatu yang tidak mereka setujui. Yang nggak punya hak adalah mereka melakukan kekerasan. Nah, tapi juga harus itu dididik itu yang mahasiswa Katoliknya. Jangan lagi melakukan ajaran seperti ini yang memancing warga untuk melakukan, karena mereka tidak dapat izin warga guys. Itu yang saya pahami logikanya. Sebenarnya NKRI semuanya cinta NKRI. Jadi jangan sampai ada oknum seperti ini, segelintir orang yang mau menyetir keadaan dan provokasi sehingga mengganggu kestabilitas nasional. Siap, Bang. Jadi itu aja saya bilang tadi, predikat klaimnya adalah 170351. Jadi yang berperilaku bebas ya, tidak melihat aspirasi atau kepentingan warga, itu juga harus itu bertentangan dengan NKRI juga gitu. Karena mereka tuh melakukan kegiatan yang memancing orang untuk bereaksi, untuk demo guys, untuk kritik. Jadi intinya adalah sudahlah, kita hidup bermasyarakat, lihatlah lingkungan Anda. Kira-kira mereka ini setuju apa tidak dengan kegiatan Anda gitu. Bukan hanya itu, misalnya kayak rental PS misalnya. Ya. Rental PS itu ada beberapa yang meresahkan. Dalam arti gini, mereka tuh tidak membuat aturan. Ya. Mereka tuh misalnya membolehkan anak-anak yang apa ya? Yang masih sekolah, jam sekolah untuk main misalnya, atau mereka tuh membolehkan anak-anak kecil yang mereka tidak teliti dulu. Ini anak apa uangnya dari mana? Ini anak kok bukan orang kaya, tapi kok main di sini lama-lama. Uangnya dari mana gitu? Nah, ini adalah kurang peka nih tempat rentalnya gitu. Nah, itu dan terbukti ada demo mama kan. Saya pernah lihat langsung dan dengar di beberapa tempat. Masuk tempat saya dulu, tinggal saya dulu, mama di demo sampai itu tempat PS ditutup. Nah itu tuh jadi Anda terus lihat ada izin warga apa tidak, apapun itu kegiatannya, itu lagi berikutnya.
Tidak bisa lagi ada mediasi karena ini salah, karena itu salah. Yang kami permasalahan sekarang ini bukan 334 atau 179. Yang kami permasalahan ada pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum, ya, mantan RT atau RT dengan kawan-kawannya kepada anggota kami atau adik-adik kami yang kuliah di Unpam, ya, yang Ya, kalau pengeroyokan saya setuju, tapi tidak dengan demonya ya. Karena demo itu beda dengan pengeroyokan. Karena pengeroyokan itu sudah mainnya kriminal. Tapi demo tidak kriminal ya. Kita adalah negara demokrasi. Orang demo itu biasa, orang kritik itu biasa. Ya. Yang harus intervensi adalah yang dikritik harusnya. Bukan yang demo. Karena warga tuh punya hak untuk tidak setuju. Ya, untuk punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, kita juga bisa katakan bahwa yang ibadah itu juga punya hak, tapi ibadah haknya siapa dulu? Haknya harus dapat izin warga. Karena ini hak yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, guys. Karena mereka sudah mengundang orang gitu kan. Dan kegiatan itu tentu berpotensi untuk meresahkan atau mengganggu warga karena berbeda kepercayaan, guys. Gitu loh pikirnya. berkelamin wanita. Gitu bang, secara laki-laki kalau sudah berani dengan wanita, apalagi sampai menganiaya, sampai melukai, berarti itu bukan manusia lagi bang, biadab, binatang bang. Itu aja bang, jadi 170 tidak ada kata negosiasi. Tangkap, pakai diboren, konferensi pers. Kapolres Tangsel, itu aja. Abang ada masukan saran? Udah itu aja, saran mereka. Udah ada lain aja. Enggak ada lain lagi. Ada lain lagi. Cukup sudah, enggak ada lain. Coba dengar. Mereka itu aja, rasa itu aja udah. Nggak usah panjang lebar, itu aja. Ya. Oke guys, ini provokasi juga nih. Ini termasuk siapa ini juga provokasi nih. Jadi pemerintah ini memprovokasi polisi untuk melakukan apa? Bahkan dengan nada memaksa gitu kan. Jadi polisi itu mau disetel oleh dia gitu. Ini juga provokasi. Provokasi itu ada banyak guys. Provokator itu ada banyak. Nah, tapi provokator itu apa namanya ya? Yang awal itu lah yang jadi masalah sebenarnya. Yang menyulut sumbu itu yang awal itu. Jadi kejadian ini nggak boleh berulang lagi. Maka lain kali ya para kayak mahasiswa Katolik ya, kalau mau mengadakan acara seperti ini ya harus ada izin warga. Lihatlah kalau Anda malas minta izin ya, lihat gerak warga demo apa tidak. Ketika ada warga melanjutkan protes ya Anda berhenti. Atau Anda ngomong baik-baik. Kira-kira apa yang sampai warga tuh puas dengan jawaban Anda. Sampai dia tuh berubah pikiran. Baru Anda lanjutkan. Kalau tidak ya sudah Anda hentikan. Apa susahnya sih? Ingat, mengalah itu bukan kalah. Mengalah untuk menang. Dengan mengalah Anda mendapatkan simpati warga. Warga melihat, oh ternyata orang ini enak diajak komunikasi. Mereka tuh mengerti keinginan warga. Kan Anda tuh lebih baik hidup bermasyarakat di mana warga tuh menilai Anda tuh bisa diajak diskusi gitu kan. Bisa ibaratnya Anda tuh bisa diajak komunikasi gitu. Jangan Anda tuh menjadi orang yang antipati. Warga protes atau menegur Anda ngeyel. Jangan sampai begitu, guys. Apalagi ini bukan 1-2 warga gitu kan. Nah, kalau 1 orang oke lah bisa Anda abaikan. Ya. Ini mayoritas warga loh, guys. Itu masalahnya. Oke, jadi ini untuk menghindari hal ini harus dimulai dari si provokator awal yaitu mahasiswa Katolik, ya. Jadi jangan dilihat hanya sebagai eksesnya yaitu provokasi berikutnya, tapi provokasi awal yang harus kita tuntaskan, yang harus kita perbaiki sehingga tidak ada provokator setelahnya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.